Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kode etik dalam konseling. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Fadilah Khairunisa, yang kedua Fitrianingrum, yang ketiga Ulfatun Nadhirah, yang keempat Zulfikar Ahmad Fauzi, yang kelima Irsyad Mu'afa, yang keenam Susilo Wahyu Ramadan, yang terakhir Rizka Silvi Anggraini. Selanjutnya kepada pemateri dipersilahkan. Hakikat kode etik dalam profesi konselor. Etika dalam proses konseling disusun dalam bentuk kode etik profesi sehingga mudah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh konselor. Menurut Sunario Kartadinata, kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Menurut Apkin, kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dan campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia sebagaimana disusun oleh APKIM memuat hal-hal berikut. 1. Kualifikasi bahwa konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor. 2. Informasi, testing, dan riset. Penyimpanan dan penggunaan informasi. Testing diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Riset menjaga prinsip-prinsip sasaran riset serta kerahasiaan. 3. Proses pada pelayanan. Hubungan dalam pemberian pada pelayanan. Hubungan dengan klien. 4. Konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Pentingnya berkonsultasi dengan sesama rekan sejawat alih tangan kasus apabila tidak dapat diberikan bantuan kepada klien tersebut. 5. Hubungan kelembagaan. Memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling dan yang berhubungan dengan kelembagaan, praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain, yaitu konselor praktik mandiri menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara privat, laporan pihak lain. Yang keenam, ketaatan kepada profesi, pelaksanaan hak dan kewajiban, pelanggaran terhadap kode etik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu konfidensialitas. Kode etik profesi bimbingan dan konseling yang telah dipaparkan belum sepenuhnya terimplementasikan secara baik. Masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling yang justru dilakukan oleh guru BK atau konselor di sekolah itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suhertina terkait dengan implementasi kode etik bimbingan dan konseling. Ditemukan hasil bahwa guru BK memiliki pemahaman yang relatif rendah terhadap kode etik bimbingan dan konseling. Bahkan ada konselor sekolah yang belum mengetahui apa itu kode etik BK. Menurut Yusri, untuk memenuhi status kualifikasi tenaga pendidik, dilakukan upaya-upaya pengembangan diri melalui pendidikan akademis dan profesi, dan melakukan ujian kompetensi guru. Hasil dari ujian kompetensi tersebut baru mencapai rata-rata.
Tono juga mengatakan bahwa di sekolah beberapa kali terjadi kebijakan birokrasi yang justru mengaburkan eksistensi dan peran bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli. Seperti adanya penugasan menjadi guru pembimbing atau konselor sekolah bagi seorang guru yang tidak memiliki kompetensi bimbingan dan konseling tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai. Padahal berdasarkan kode etik bimbingan dan konseling tercantum secara jelas bahwa seorang konselor itu harus memiliki kualifikasi yang memadai seperti nilai, sikap, kompetensi, kemudian pengetahuan dan wawasan mengenai bimbingan dan konseling. Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa masih banyak kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling. Salah satu penyebabnya adalah bidang bimbingan dan konseling itu digeluti oleh pihak yang bukan berlatar belakang dari pendidikan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling hanya untuk mengurusi siswa-siswa yang bermasalah, sehingga siswa tidak mau memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Mereka memiliki anggapan bahwa apabila ia datang ke ruangan BK, maka ia menunjukkan atau ia mengalami ketidakberesan tertentu. Ika Kusuma Wardani dan Retno Trihastuti melakukan survei sederhana dengan cara menyebarkan angket terbuka kepada siswa dengan hasil bahwa 60% siswa mempunyai pandangan bahwa konselor di sekolah itu adalah guru yang galak, guru yang suka memarahi dan menghukum siswa. Berdasarkan penjelasan terkait dengan permasalahan dalam penerapan kode etik bimbingan dan konseling, dapat dirumuskan sumber permasalahannya adalah yang pertama, pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang kurang memiliki kompetensi, dikarenakan banyak guru BK yang tidak berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Selain itu, kemauan guru untuk mengikuti atau mengembangkan kompetensi seperti mengikuti pelatihan, seminar, atau workshop, atau melanjutkan pendidikan yang linier masih rendah. Kemudian yang kedua, pihak di luar BK. Beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pihak tertentu justru mengaburkan hakikat pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para pembuat kebijakan mengenai pelaksanaan pelayanan konseling yang ideal. Kode etik, moral, dan etika. Yang pertama, pengertian kode etik. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara pekerja atau anggota dengan masyarakat. Yang kedua, pengertian moral. Moral adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Etika adalah yang terkait dengan kesusilaan dari tingkah laku manusia, baik benar maupun salah. Adapun beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang konselor profesional. Yang pertama, menghormati harga diri setiap kliennya sebagai individu yang memiliki kemampuan potensial untuk berkembang dan menghadapi masalah hidupnya. Yang kedua, menjamin kerahasiaan identitas, data, dan permasalahan klien. Yang ketiga, melaksanakan layanan dengan batas kualifikasi profesional dan tidak melakukan layanan yang didasari oleh kecenderungan politik atau yang lainnya.
Yang keempat, menerima permintaan bantuan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, merujuk klien kepada pihak lain yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan klien, jika kebutuhan klien akan bantuan di luar batas kemampuannya. Yang keenam, meningkatkan profesionalitasnya melalui pelatihan, penelitian, dan upaya pengembangan diri lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, kemajuan teknologi, dan pemekaran seni dalam bidang terkait. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan pihak yang membutuhkan bantuannya. Yang kedelapan, menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain yang terkait sebagai pendukung dalam memberikan layanannya optimal kepada klien. Yang kesembilan, mengevaluasi kinerja dan kemampuannya secara berkala sebagai dasar pengembangan dirinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menghindari pemanfaatan klien untuk kepentingan pribadinya. Di sini saya akan menyampaikan tentang isu-isu etik dalam konseling. Langsung saja, etika dalam suatu profesi akan selalu memandang keberadaan profesi lain, seperti halnya profesi lain yang mempertimbangkan profesi konselor. Artinya, kode etik yang dirancang dalam tatanan keprofesian tidak muncul dengan begitu saja. Standar etika itu muncul dari pengakuan individu yang mewakili profesi dan melakukan upaya-upaya sebagai bentuk penghormatan para anggota profesi tersebut melalui asosiasi yang menaunginya. Fungsi asosiasi sebagai organisasi profesi juga menyediakan forum pertemuan bagi para praktisi dan peneliti. Mereka juga memainkan peran politik dalam advokasi untuk profesi tersebut. Komunikasi dan kinerja yang ada di dalam tubuh organisasi profesi dikawal dan dipandu oleh standar atau kode etikal yang bertindak untuk meminimalkan atau mencegah hal-hal yang merugikan organisasi profesi itu. Para praktisi profesi, akademisi atau ilmuwan, serta individu yang dilayani profesi tersebut. Sebuah profesi tanpa standar etika justru perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Oleh karena itu, konselor harus peka terhadap isu-isu yang berkembang dari ranah politik dan birokrasi yang mengatur profesionalisasi dalam konseling. Acha Herlihy dan Corey dalam Glading 2012 memberikan contoh perilaku tidak etis yang paling sering terjadi dalam bimbingan konseling. Yang pertama, pelanggaran kepercayaan. Yang kedua, melampaui tingkat kompetensi profesional seseorang. Yang ketiga, kelainan dalam praktik. Yang keempat, mengklaim keahlian yang tidak dimiliki. 5. Memaksakan nilai-nilai konselor pada klien. 6. Membuat klien bergantung. 7. Melakukan aktivitas seksual dengan klien. 8. Konflik kepentingan seperti hubungan ganda, yaitu peran konselor bercampur hubungan pribadi atau hubungan profesional yang menyimpang. 9. Persetujuan finansial yang kurang jelas. 10. Pengiklanan yang tidak pantas. 11. Plagiarisme. Dipaparkan perilaku tidak etis di atas diharapkan setidak-tidaknya konselor menghindari perilaku-perilaku di atas dan lebih selektif dalam menjalankan profesi konselor. Namun demikian, kode etik jarang terperinci dalam mengurangi kasus yang lebih spesifik, karena kode etik itu sendiri lebih bersifat umum dan idealistik. Pengambilan keputusan yang etis. Ada beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Di antaranya 1. Identifikasi problem atau masalah. 2. Identifikasi isu potensial. 3. Lihatlah kode etik yang relevan sebagai panduan umum. 4. Pertimbangkan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, konsultasi dan mencari lebih dari satu sumber untuk mendapatkan berbagai perspektif. 6. Ikuti berbagai kepelatihan, lakukan diskusi, sertakan klien dalam proses untuk mempertimbangkan bantuan pilihan. 7. Menyebutkan konsekuensi dan berbagai keputusan dan merefleksikan implikasi dan dari setiap tindakan untuk klien. 8. Tentukan tindakan apa yang terbaik untuk dilakukan
kemudian lakukan evaluasi sehingga mengetahui tindak lanjut apa yang dilakukan. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah di atas. Jadi kesimpulan dari makalah di atas adalah, menurut Surakarta Dinata, kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupannya di dalam masyarakat. Masih banyak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling yang justru dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah itu sendiri. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suhertina 2010 terkait dengan kode etik bimbingan konseling. Ditemukan hasil bahwa guru BK atau konselor sekolah memiliki pemahaman yang relatif rendah terkait dengan kode etik bimbingan dan konseling. Dan yang mengejutkan, yakni sebagian konselor sekolah tidak mengenal kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah perangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur mengarahkan perbuatan atau perilaku dari suatu perusahaan, profesi, dan organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara pekerja atau anggotanya dengan masyarakat. Moral adalah perbuatan atau wawasan yang menyangkut dengan budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Etik atau etik adalah philosophical discipline yang terkait dengan kesusilaan dan perilaku manusia benar maupun salah. Nah, itu tadi adalah kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan bisa menambah wawasan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ini kurang berkenan dan masih banyak kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.